Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu aspek dari keimanan, yakni iman terhadap qada, iman terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pemahaman pembelajaran tentang iman terhadap qada ini sejalan iman terhadap qada dan qadar. Maka pada kesempatan ini akan kita bahas hanya iman kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, iman terhadap qada dan qadar mungkin sudah biasa dipelajari di mana-mana. Pada kesempatan ini kita kembali mendalami tentang iman terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang berbahagia, mari kita lihat dulu pengertian qada. Secara bahasa ternyata qada itu memiliki beberapa arti. Pertama, qada berarti hukum, ya, qada berarti hukum. Qada berarti kepastian, qada berarti ketetapan, qada juga berarti perintah, qada juga berarti kehendak, qada juga berarti pemberitahuan, qada juga berarti penciptaan. Jadi banyak penjelasan-penjelasan yang kita temukan tentang qada ini. Ada arti qada itu hukum, ada kepastian, ada ketetapan, ada perintah, ada kehendak, ada pemberitahuan, dan ada penciptaan. Ini arti qada secara bahasa, ya. Karena qada berasal dari bahasa Arab, maka ini artinya, ya, memang qada ini memiliki arti yang sangat luas. Secara istilah, qada diartikan dengan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali. Penjelasan yang kita temukan tentang azal ini ketika alam semesta ini belum diciptakan. Jadi ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah, kehendaknya, dan meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Inilah penjelasan tentang qada yang perlu Ananda pahami. Sekali lagi, ya, secara bahasa qada itu artinya adalah hukum, kepastian, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Tetapi yang paling populer penjelasan tentang qada itu adalah ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatunya, termasuk terhadap manusia, yang kita tidak tahu secara persis apa yang ditetapkan untuk kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan qada ini. Salah satunya Quran surat ke-57 ayat 22. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Mari kita baca bersama-sama, silakan didengarkan, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin
fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Silahkan dibaca-baca, diulang-ulang bacaannya, karena membaca Al-Quran akan mendatangkan rahmat Allah, berpahala bagi yang membacanya. Sekali lagi, mari kita baca. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Inilah salah satu dalil yang membicarakan tentang qada. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Berikutnya mari kita lihat surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 5. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sekali lagi. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Ini berbicara tentang ajal, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kalau belum waktunya, maka tidak akan pernah sampai ajalnya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak ada satu alasan pun untuk mengelaknya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah salah satu dua ayat yang bicara tentang qada. Dan ini adalah satu lagi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Tidak ada yang mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang disebut tadi zaman azali, ketika alam semesta belum diciptakan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, Allah sudah tetapkan takdir untuk setiap makhluk. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah contoh qada, ya. Contoh qada pertama adalah kematian, kelahiran, jenis kelamin, bentuk fisik, orbit matahari, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh qada yang lain. Ketetapan Allah sejak zaman azali. Kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita laki-laki atau perempuan, itu semua juga sudah ditetapkan oleh Allah. Bentuk fisik kita pun sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah kita orang Asia atau Arab, Afrika atau Amerika, semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan bentuk fisik kita. Ada yang putih, ada yang hitam, ada sawo matang, ada yang kemerah-merahan dan sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan kita menghina
mencaci atau merasa tidak percaya diri karena bentuk fisik, karena semua itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kemudian juga perputaran matahari pada porosnya, terjadinya siang dan malam, semuanya itu adalah contoh qada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat manfaat beriman kepada takdir ya. Jadi takdir itu nanti kita akan bahas lebih panjang lebar pada pelajaran selanjutnya. Takdir terbagi dua, ada mu'allaq, ada mubram. Maka qada itu lebih dekat cenderungnya kepada takdir mubram ya. Jadi ketika seseorang beriman terhadap qada, apa yang akan dia dapatkan? Pertama, dia akan dapatkan jiwanya akan tenang, ketenangan jiwa, jiwanya tentram, aman, tentram. Nah, kalau beriman terhadap qada, beriman kepada qada akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Ketika diuji oleh Allah, ada sabar di hatinya. Ketika dia dapat nikmat, tidak terlalu gembira, dia bersyukur karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap terbaik dalam menghadapi musibah, cobaan adalah dengan syukur dan sabar. Kita juga belajar dari almarhum Syekh Ali Jaber. Biasanya ketika beliau diuji oleh ujian, maka selalu beliau mengucapkan terlebih dahulu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baru kemudian beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh terbaik yang beliau tinggalkan untuk kita. Senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Kemudian manusia senantiasa berikhtiar. Karena ada qada, ada qadar, itu rahasia Allah, kita tidak tahu persis. Maka membuat manusia ini tetap semangat untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Kalau tahu kita secara persis apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap kita, tentu kita menjadi orang yang tidak mau lagi berusaha. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Kemudian menjauhkan diri dari sifat takabur, sombong. Ya, memperoleh nikmat, keberhasilan merupakan karunia yang datang dari Allah. Sadar betul bahwa apapun yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari izin ridha Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tak izinkan, tentu nikmat-nikmat itu sangat mudah Allah cabut dari kita. Semoga Allah terus memberikan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian manfaat beriman terhadap qada atau takdir. Ya, ada rasa sabar, ada optimis, ada tawakal dalam diri kita. Sikap yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Inilah diantara manfaat beriman kepada qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir mubram. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat perilaku yang mencerminkan beriman kepada takdir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, orang yang beriman terhadap qada maka akan tertanam dalam hatinya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang pokok 5 kali sehari semalam tidak akan mau dia meninggalkannya. Kemudian yang kedua, menyadari semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Baik yang datang kepada kita itu merupakan izin dari Allah. Buruk pun yang datang kepada kita semuanya tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntun bagaimana caranya kita menyikapi nikmat, menghadapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana pula kita menghadapi musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, bersabar atas apa saja yang terjadi. Apapun yang terjadi, maka senjata, arahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dua saja. Pertama, sabar. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah dengan cara salat. Sabar dan salat sebagai tameng bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian yang keempat, bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, perserahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Yang kelima, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Kasihnya tiada pilih kasih, sayangnya tiada terbilang. Maka kita terus berprasangka baik, berdoa kepada Allah agar diberikan nikmat karunia dan dihindarkan dari hal-hal yang berakibat buruk fatal terhadap diri kita. Ada optimis dalam diri karena setiap orang yang dekat dengan Allah
meminta kepada Allah, menjalankan perintahnya, maka insya Allah apa yang menjadi harapannya, cita-citanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tentu kita akan terjauh dari sifat sombong. Kalau ada nikmat Allah titipkan kepada kita, kalau kita mendapatkan karunia nikmat, maka kita yakin bahwa itu semua adalah titipan dari Sang Yang Maha Kaya Raya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun kita dalam kekurangan, maka sebenarnya itu juga bagian mungkin dari ujian kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ananda yang perlu menjadi perhatian kita, beriman terhadap qada, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Ketika kita mampu beriman terhadap qada dan qada, mampu melaksanakan apa saja yang sudah kita sampaikan tadi. Barangkali ini saja yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas, maka silakan nanti tanyakan kepada Bapak Ibu gurunya di depan kelas tentang persoalan qada, tentang persoalan takdir mubram ini. Barangkali ini saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.